Pemirsa, 2 pekan menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan merangkak naik. Kenaikan harga terjadi mulai dari gula pasir hingga minyak goreng. Jelang bulan suci Ramadan, kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas pangan. Di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, sejumlah bahan pokok seperti gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi harganya merangkak naik. Harga gula pasir kemasan saat ini mencapai Rp16.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya Rp15.000. Sementara itu, seiring dengan keputusan pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi pada minyak goreng, saat ini stok minyak goreng kemasan mulai kembali meningkat, namun dengan harga yang masih tinggi. Stoknya belum normal. Ya, cuman minyaknya di pasaran udah banyak gitu. Cuman dari salesnya belum pada masuk. Oh, belum masuk. Ya, kalau di luaran modal kita itu udah 48. Ya jual sini 52 gitu. Oh, ngamuk-ngamuk dia orang belanja. Ada marah-marah. Sementara itu, salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia lainnya, yakni daging sapi, terpantau masih tinggi, yakni Rp150.000 per kilogramnya. Harga naiknya belum apa-apa udah 10.000 naik. Gimana mau puasa nanti? Belum juga lebaran. Naiknya nggak sedikit, 2.000, tapi kan tiap hari. Itu biasanya. Kalau untuk sekarang sih seharusnya kan naik. Tapi kan konsumen nggak ada yang mau. Yang biasa belanja di sini jadi kabur. Para pedagang berharap agar harga sejumlah komoditas pangan dapat kembali stabil. Dengan demikian, pendapatan mereka pun dapat kembali normal. Komoditi kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan mengalami kenaikan yang signifikan di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini membuat omset pedagang menurun drastis. Kenaikan harga yang signifikan terjadi di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tradisional Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kenaikan terjadi pada komoditas cabai merah jumbo, di mana sebelumnya harga Rp40.000 per kilonya kini merangkak menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah keriting yang sebelumnya Rp35.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Tidak hanya itu, komoditas bawang juga mengalami lonjakan. Bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengaku akibat kenaikan ini penjualannya menurun drastis. Untuk omset sendiri gimana, Pak? Ya, berkurang banget. Biasanya orang beli sekilo jadi seberapa. Merugi nggak sih, Bang? Merugi sih nggak, cuma pas-pasan. Pas-pasan aja. Sementara itu, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Sentral Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan melonjak hingga 2 kali lipat. Sejumlah bahan kebutuhan pokok yang tercatat mengalami kenaikan harga, diantaranya cabai, bawang, dan telur. Bahkan harga telur yang sebelumnya hanya Rp17.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram. Setelah pemerintah menghapus kebijakan harga eceran tertinggi, kelangkaan minyak goreng mulai teratasi meski dengan harga yang tinggi. Begitu juga dengan harga bahan pokok jelang Ramadan. Untuk mengulasnya telah terhubung Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 Bayu Krisna Mukti dan Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayanti. Saya ke Pak Bayu terlebih dahulu. Pak Bayu, ini harga sembako naik jelang Hari Raya ini seperti kaset rusak yang diputar berulang kali. Di saat zaman Anda menjabat sebagai Wamendak, sebenarnya apa yang menjadi penyebab hal itu? Ya, memang permintaan selama menjelang Ramadan dan Idul Fitri selalu demikian ya. Memang ini, mohon maaf nih Bu Kurniasih, kita sama Muslim agak malu juga. Harusnya puasa tapi kok nambah konsumsinya gitu. Itu terjadi bertahun-tahun dan hampir selalu demikian. Dan polanya memang adalah sekitar 10 hari seminggu sebelum Ramadan, itu naik permintaannya tinggi, terus nanti mungkin kira-kira 5 hari pertama Ramadan itu masih agak tinggi, habis itu turun,
Terus nanti akan naik lagi sedikit 2 minggu sebelum sebelum Idul Fitri, terus turun. Di Idul Fitri biasanya malah justru rendah sampai dengan sesudahnya. Ini karena biasanya kalau sudah mau menjelang Ramadan tuh masyarakat kita ini bukan ajaran agama, ini lebih budaya ya. Mereka bersiap-siap menghadapi Ramadan dan itu membuat konsumsinya naik. Nah, yang repotnya karena memang tahun berdasarkan perhitungan tahun Islam, kalender Islam itu mengikuti bulan, sedangkan kita tahun yang Masehi mengikuti matahari. Jadi Lebarannya maju gitu, Ramadannya makin hari makin maju. Dan saat ini baru saja berakhir musim hujan. Dan biasanya pada saat seperti itu dua komoditi yang tadi disebut, cabai dan bawang merah, itu belum panen gitu kira-kira waktunya, karena memang mereka biasanya menanam pada saat musim hujan, sehingga harganya menjadi naik karena memang pasokannya sedikit. Khusus untuk bawang merah, saya dengar kabar katanya ada kerusakan produksi hingga cukup besar, 20-30% gitu di sentra-sentra produksi, sehingga kemudian pasokannya menjadi lebih terbatas. Itu khusus untuk 2 produksi yang hortikultura yang memang rentan terhadap keadaan cuaca. Yang lain itu sebenarnya ya kita sudah melihat datanya di mana-mana menunjukkan pangan global itu memang sekarang harganya naik semua karena dunia baru saja seperti akan recovery dari pandemi, permintaannya naik, tetapi supply chain-nya belum. Dan itu yang membuat kemudian harga komoditi naik. Belum tidak juga siapa yang menduga ada perang, jadi akhirnya juga mempengaruhi rantai pasok dunia. Baik, saya ke Ibu Kurniasih. Ibu, sebenarnya demand dari masyarakat ini tidak bisa diatur karena memang ya ironisnya di saat orang ini puasa tapi malah konsumsinya naik. Tapi di sisi lain supply itu bisa diatur oleh pemerintah. Tanggapan Anda, Bu Kurniasih? Ya, sepertinya ini udah sering terjadi ya, adanya kenaikan harga sembako yang memang selalu naik di jelang-jelang hari besar ya, tidak hanya Ramadan, tapi hari besar yang lainnya juga biasanya juga mengalami kenaikan. Nah, mestinya kita berharap karena memang ini sudah seperti menjadi, kalau tadi bahasanya Pak Bayu kayak budaya gitu ya, udah kayak tradisi gitu, bahwa kalau mau Ramadan itu masyarakat Muslim itu menyiapkan segala sesuatunya, karena juga ingin berbagi, Mbak Nisa biasanya ya. Ada ingin berbagi lebih lah kalau bulan Ramadan itu untuk berbagi takjil dan seterusnya. Kemudian ada sahur dan sebagainya gitu yang pastinya berbeda. Karenanya mestinya ini sudah ada skenario yang disiapkan yang kita harapkan, karena setiap momen-momen tertentu ada Ramadan, kemudian nanti hari besar agama yang lainnya juga ada momen persiapan juga ya, ada Lebaran, kemudian juga misalnya ada Natal dan hari besar yang lainnya, itu ada ritme-ritmenya dan ada kontinum waktunya kan. Kita berharap sebenarnya itu bisa, kalau memang bisa diantisipasi, dipersiapkan bahwa memang stoknya sudah disiapkan sehingga tidak harus mengalami kenaikan yang sangat signifikan sekali ya, yang sangat melonjak lah. Kalau kenaikan harga mungkin selama itu masih sedikit persentasenya, masyarakat masih bisa mampu membeli, itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi ketika kenaikannya sangat melejit ya, seperti minyak goreng ini kan masyarakat menjerit sekali ya Mbak, khususnya para pedagang yang memang tidak bisa lepas ataupun bahan pokok untuk dagangannya, untuk jualannya itu dengan minyak goreng gitu ya. Nggak bisa mereka, kehidupan mereka sehari-hari tergantung dari pendapatan mereka jualan gorengan misalnya seperti itu. Ini benar-benar menjeritlah masyarakat itu karena adanya kenaikan yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan ketika memang kita sudah tahu ada tradisi, ada pola-pola yang memang ada peningkatan pembelian dari masyarakat ya, ini mudah-mudahan ke depan bisa lebih diatur bagaimana stok-stok barang-barang bahan pokok itu bisa disiapkan dan juga harga bisa dikendalikan oleh pemerintah supaya masyarakat tetap terlindungi sebagai konsumen untuk mampu membeli. Jadi ability to pay-nya juga masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Baik, saya kembali ke Pak Bayu. Pak Bayu, tradisi bahwa harga-harga selalu naik jelang hari raya, baik itu hari raya Muslim ataupun hari raya agama yang lain, itu penyebabnya karena memang demand-nya tinggi atau memang ada permainan pasar yang sengaja menaikkan harga untuk keuntungan lebih sesaat?
Ya, kalau kita lihat memang cuma dua yang begitu polanya, yaitu Ramadan Lebaran dan Natal dan Tahun Baru. Itu sepanjang, mungkin sudah saya lihat datanya 20 tahun kira-kira memang begitu polanya. Nah, dan kalau tadi ditanyakan apakah permainan, ya para pedagang juga tahu bahwa musim itu adalah musim meningkat permintaan, gitu ya. Sehingga mereka juga, para pedagang kita berusaha untuk memenuhinya dan ya berharap mudah-mudahan akan bisa mendapatkan keuntungan lebih dari penjualannya. Namun memang untuk tahun ini saya kira kita semua betul-betul berada dalam situasi yang sangat serba sulit. Satu, kita baru keluar dari pandemi. Dua, terus kemudian kita menghadapi perang dan itu betul-betul berpengaruh. Tadi siang saya baru baca Rusia katanya akan memblokir seluruh perdagangan gandum di Laut Hitam, dan itu artinya kira-kira 30-35% gandum dunia itu akan terhambat perdagangannya. Dan dari gandum itu berimplikasi pada kedelai, dari kedelai berimplikasi pada minyak goreng dan karena memang dunia sedang dalam situasi yang sangat sulit, dan itu buktinya kalau kita lihat harga-harga kalau tadi disebutkan oleh Bu Kurniasi misalnya tentang minyak goreng, itu semua negara, ya saya bisa ambilkan angka di negara-negara ASEAN, Singapura misalnya harganya 29.000, 38.000, Vietnam 30.000, 35.000 rupiah per liternya, kemudian Filipina 33, 35.000. Jadi memang semua menghadapi situasi yang sulit. Baik. Tapi saya setuju Bu Kurniasi bahwa kita memang harus berusaha bersama-sama untuk mengatasi masalah ini. Baik, saya kembali ke Ibu Kurniasi. Ibu Kurniasi, Anda melihat kontrol dari pemerintah untuk menangani kenaikan harga agar tidak terlalu signifikan jelang Hari Raya seperti apa, Ibu? Ya, kita meminta dan mengharapkan sekali ya peran pengawasan ataupun pengendalian. Kan regulasinya ada di pemerintah nih, Mbak Nisa ya. Jadi kita sangat berharap sekali pemerintah benar-benar bisa memberikan solusi dan mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bayu bahwa situasi pandemi ini sangat berdampak sekali terhadap ekonomi rakyat gitu ya. Artinya recovery ekonomi rakyat itu belum 100% bangkit ya. Baru mau bangkit ya, khususnya tadi para pedagang yang memang masyarakat yang kehidupan sehari-harinya dari minyak goreng gitu ya misalnya ya, ataupun dari bahan sembako yang lainnya, itu sangat sedih sekali mereka ya. Saya sudah turun ya pada masa reses kemarin, dan juga sebagai anggota DPR RI juga saya mencari data di masyarakat, itu semuanya menjerit. Nah, kita berharap pemerintah bisa hadir memberikan solusi, walaupun ini berat situasinya, tidak mudah situasinya, tapi kami yakin bahwa insya Allah ada jalan keluar yang bisa mengendalikan harga ini. Kemarin yang kita sayangkan itu ada sempat terjadi kelangkaan minyak goreng ya Mbak Nisa ya, tapi begitu kebijakan harga eceran tertinggi ditarik, minyak goreng langsung ada tuh di pasaran gitu, tapi harganya udah melejit. Jadi kita juga sempat tanda tanya kemarin kemana ya minyak goreng gitu. Baik, terima kasih Ibu Kurniasi Mufidayanti dan Pak Bayu Krisnamukti telah bergabung bersama kami di Newsroom Weekend. Selamat malam. Salam sehat.